Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi, buah karya dari Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi hafizahullahu ta'ala. Halaman berikutnya, mansubatul asma'i, isim-isim yang i'rabnya mansub. Al-mansubatu isna asyara naw'an. Jadi isim-isim yang mansub itu ada 12. Isnani, nunnya dibuang. 2, asyara, 10, 12. 12 jenis. Nomor 1 maf'ul fi, maf'ul bi. Nomor 2 maf'ul fi. Nomor 3 maf'ul li ajli. Yang keempat maf'ul mutlak. Yang kelima maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul itu ada 5 ya. Bihi, fihi, li ajli, mutlak, dan ma'ah. Yang keenam ada hal. Yang ketujuh tamyiz. Yang kedelapan mustasna. Yang kesembilan khobar kana dan salah satu dari saudarinya. Yang ke-10 isim ina dan atau salah satu dari saudarinya. Yang ke-11 al-munada. Dan yang terakhir at-tawadi. Kita masuk ke yang pertama, al-maf'ulu bihi. Maf'ul bihi ini terjemah mudahnya objek ya. Maf'ul bih adalah isim dalla yang menunjukkan alaman kepada man. Man di sini bisa manusia atau bisa selain manusia. Waqa'a alaihil fi'lu, yang terkena suatu perbuatan, yang terkena fi'il. Contoh kata al-waladu darsa. Anak laki-laki itu menulis ad-darsa, pelajaran. Maf'ul bihnya adalah ad-darsa. Doroba al-ustad waladaini, ustad itu memukul 2 anak laki-laki. Maf'ul bihnya adalah waladaini. Dia terkena perbuatan doroba. Syaribat Maryamu al-labana. Maryam minum air susu. Al-labana maf'ul bih, yang terkena perbuatan syaribat. Yusa'idu Hasanun al-banati. Hasan membantu para anak perempuan. Al-banati maf'ul bih, yang terkena perbuatan yusa'idu. Semuanya ini i'rabnya mansub ya. Ad-darsa mansub dengan tanda fathah, waladaini dengan tanda ya, al-labana dengan tanda fathah, al-banati dengan tanda kasrah. Maf'ul bih dibagi 2, zahir dan dhamir. Zahir contohnya Ali, contohnya kalban, anjing. Contohnya Qur'anan, ya. Ali memukul seekor anjing. Muhammad sedang membaca Quran. Ya. Contoh yang dhamir sa'altuka. Maf'ul bihnya ka. Ya. Pengganti dari anta. Aku telah bertanya kepada kamu. Amartuhum. Maf'ul bihnya hum. Terkena perbuatan amaro. Aku telah menyuruh mereka. Kata ganti dari mereka. Ya murunani. Dia akan menyuruh saya. Dia sedang menyuruh saya. Yang terkena perbuatan ya'muru yaitu ni. Ya'muruna, ya mereka menyuruh ni, menyuruh saya. Jadi maf'ul bihnya adalah ya mutakallim, pengganti dari ana. Sehingga untuk yang dhamir ini tidak bisa dikatakan mansub, tetapi mabni. Ya. Jadi yang dikatakan mansub yang zahir saja.
Kemudian selanjutnya nama dizu fil maf'ul bih, bentuk-bentuk maf'ul bih, ya. Posisi maf'ul bih. Bentuk yang pertama dia berada di belakang. Sesudahnya fiil, fa'il, maf'ul bih. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Ali telah membeli pakaian. Jenis yang kedua, bentuk yang kedua, maf'ul bihnya di tengah, fa'ilnya di akhir. Contoh, seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Ya. Seorang anak laki-laki telah menulis pelajaran. Ini maf'ul bihnya di tengah, ya. Mansub dengan tanda fathah. Kemudian untuk yang jenis yang tadi, yang pertama dan yang kedua itu terpisah, ya. Penulisan katanya terpisah, tidak bersambung. Adapun jenis yang ketiga, kita lihat fiil dan fa'il ini bersambung, ya, atau berdekatan, tidak terpisah. Baru kemudian maf'ul bihnya ditulis di belakang. Contohnya sa'altu Rasulullah. Mana fa'ilnya? Tu, domir pengganti dari ana. Maf'ul bihnya Rasulullah, Rasulah. Ya. Qara'tu al-majalata, aku telah membaca majalah. Qara'tu fa'ilnya nyambung dengan fi'il. Kemudian maf'ul bihnya ditulis di belakang, terpisah. Al-majalata mansub dengan tanda fathah. Rasulah mansub dengan tanda fathah. Kemudian bentuk yang keempat, di sini tidak ada strip, ya, berarti fi'il, fa'il, maf'ul bih ditulis bersambung, ya, tidak diputus. Contoh amartuka, aku telah menyuruh engkau. Maf'ul bihnya ka, bersambung dia. As'aluka, aku akan bertanya kepadamu. Aku sedang bertanya kepadamu. Ka di sini maf'ul bih, nyambung dengan fa'il. Fa'il nyambung dengan fi'il, ya. Jadi hemat sekali, ya. Amartuka terjemah Indonesianya saya telah menyuruh Anda. As'aluka terjemah Indonesianya saya sedang bertanya kepada Anda. Jenis yang kelima, bentuk yang kelima, fa'ilnya di belakang terpisah dari fi'il dan maf'ul bih. Maf'ul bihnya bersambung dengan fi'il. Contoh, amaroni telah menyuruh saya, maf'ul bihnya saya. Terkena perbuatan menyuruh. Siapa yang menyuruh? Fa'ilnya Rasulullah. Nun di sini nun penjaga. Penjaga dari apa? Penjaga agar amarot tetap fi'il. Ya. Kalau tidak ada nun wikoya, nanti bisa jadi salah paham. Amarot di sini dianggap nanti isim. Ya. Amaroni telah menyuruh saya Rasulullah. Sa'alani telah bertanya kepada saya, ustadun seorang ustad. Ya. Di maf'ul bihnya domir, ya. Jenis yang keenam maf'ulun bihi, kemudian strip, kemudian fi'il fa'il. Fi'il fa'ilnya bersambung, ya. Tidak dipisah. Contohnya, iyyaka hanya kepadamu. Ka di sini maf'ul bih, terkena perbuatan na'budu. Fi'ilnya na'budu. Fa'ilnya siapa? Nahnu. Tersembunyi. Hubjan roti. Akal tu, aku telah makan hubjan roti. Untuk yang nomor 6 ini memberikan faidah, apabila maf'ul bih ditaruh di depan, itu artinya pembatasan, ya. Iya karena budu hanya kepada engkau kami menyembah. Terbatas kepada satu saja yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya roti yang aku makan, yang dimakan tidak ada yang lain kecuali hubjan, yaitu roti saja. Ya, hubjan itu keju, ya. Keju atau roti, ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Maryam sedang membaca Al-Quran. Ya, kita sedang membahas isim-isim yang mansub, ya. Maka yang paling mudah adalah jumlah fi'liyah, fi'il dulu.
Ya. Taqra'u taqra'u Maryamu al-Qur'ana. Ya, al-Qur'ana maf'ulun bih. Meskipun juga bisa membaca Maryam taqra'u al-Qur'ana. Ya. Mau yang mana? Mau yang jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Maka karena kita sedang membahas isim mansub, di sini kita melihat ya fi'ilnya berada di awal. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah ya. Kecuali yang nomor 6 ini ya. Ini pun sebetulnya masih jumlah fi'liyah. Hanya saja maf'ul bihnya di awal. Guru telah memukul dua anak laki-laki. Telah memukul doroba. Guru al-mudarrisu. Dua anak laki-laki waladaini. Ya. Maf'ul bihnya waladaini. Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Sedang membantu yusa'idu. Hasanun. Itu. Ayahnya abahu. Ya. Jadi maf'ul bihnya aba, ya, ayah. Di pasar disuki. Yang keempat, tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Is'al anak-anak perempuan, berarti banyak ya. Al-bana, al-banati. Ya. Al-banati jamak mu'anats salim sebagai maf'ul bih mansub dengan tanda kasrah. Kemudian selanjutnya masih latihan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Allah akan menolong orang-orang muslim. Akan menolong yang suruh. Siapa yang menolong? Lafaz mulia Allah. Yang surullahu orang-orang muslim al-muslimina. Mansub dengan tanda ya. Yang keenam, telah bertanya sa'ala. Saya sa'altu. Ya. Telah bertanya kepada mereka. Ya. Sa'altuhum. Maf'ul bihnya hum, domir. Yang ketujuh, seorang laki-laki telah datang kepada saya, telah datang ja'a. Ya. Kepada saya ja, ya. Ja'ani, ya. Ar-rajulu, gitu. Atau hadaroni ar-rajulu. Maf'ul bihnya ni, ya. Nun wiqayah, ya-nya ya mutakalim, ya yang artinya saya. Hadaroni ar-rajulu atau hadaroni rajulun, seorang laki-laki. Hadaroni rajulun. Yang kedelapan, hanya kepadamu kami meminta ya, meminta nas'alu ya, atau natlubu nas'alu. Hanya kepadamu iyyaka nas'alu. Hanya kepadamu kami meminta. Ya. Iyyaka, maf'ul bihnya di awal. Ya. Dengan tujuan pembatasan, yaitu dengan ditunjukkan dengan kata hanya. Ibumu telah melarangmu, telah melarang mana'a. Ya. Melarangmu mana'aka. Karena dia ibu perempuan, mana'atka. Ya. Mana'atka ummuka. Ya. Jadi maf'ul bihnya anta, yaitu dengan kata ka. Nahatka ummuka. Nah, ini juga bisa pakai nahat. Ya, terserah mau pakai mana'at atau nahat. Ya. Fa'ilnya ibumu, ummuka. Ya. Maf'ul bihnya ka, yaitu anta. Ya. Kemudian al-fi'lu, fi'il ini dibagi menjadi dua bagian, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim ini la yansibu al-maf'ula bihi. Ya. Arti fi'il lazim tidak menjadikan mansub objek. Ya. Artinya apa? Artinya kalau diterjemahkan tidak butuh objek. Ya. Karena tidak ada yang mansub di sini.
berarti tidak butuh objek. Contoh, Sa'idun, Sa'id, zahaba telah pergi. Telah pergi ini tidak perlu maf'ul bih, ya. Tidak ada yang terkena perbuatan zahaba. Al-ustad, ustad itu kharaja, telah keluar. Ya. Kemudian muta'addi ma fi'il yansibul maf'ula bih, yang memansubkan objek. Contoh, Ali telah memukul anjing itu. Al-kalba maf'ul bih, ya. Doroba di sini muta'addi, butuh kepada al-kalba. Sa'ala tilmidun ustadan, murid laki-laki, seorang murid laki-laki bertanya kepada seorang ustad. Maf'ul bihnya ustadan, fi'il muta'addinya sa'ala. Kemudian fi'il muta'addi dibagi lagi menjadi dua. Ma yata'adda ila maf'ulin bi maf'ulin wahidin. Fi'il yang butuh kepada satu maf'ul bih. Contohnya makan, akala, syariba minum, nasoro menolong, fataha memenangkan, menaklukkan, membuka, kasaro memecahkan, amaro menyuruh. Muhammad telah memakan roti. Maf'ul bihnya satu, al-hujjah, ya. Ali telah membuka pintu itu. Maf'ul bihnya satu, yaitu pintu itu. Kemudian bagian yang kedua, ma yata'adda ila maf'ulaini. Fi'il yang butuh kepada dua objek. Contoh, atau memberi. Memberi apa kepada siapa? Sa'ala, ya. Bertanya tentang apa kepada siapa? Atau meminta apa kepada siapa? Kasa, memakaikan baju apa kepada siapa? Mana, melarang apa, yang dilarang siapa? Albasa, memakaikan pakaian jenis apa, ya, kemeja, jaket atau apa, kepada siapa? Alama, mengajarkan apa yang diajarkan, ilmu apa, dan mengajarkannya kepada siapa, ya. Contoh, a'taitu as-sa'ila ta'aman, aku telah memberikan makanan kepada pengemis, ya. Maf'ul bihnya ada dua, as-sa'ila dan ta'aman. Atau fi'il yang butuh dua objek. Kasautu al-fakiro sauban, aku telah memakaikan kepada seorang fakir sauban, pakaian. Berikutnya, alladzi yata'adda ila maf'ulaini. Fi'il yang butuh kepada dua objek itu dibagi menjadi dua. Asluhuma al-mubtada'u wal khabar. Ya. Jadi asalnya itu adalah mubtada dan khabar. Ya. Jadi dua objek tersebut asalnya mubtada khabar. Contoh, dhanna, khala, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Ya, dhanna ini menyangka atau meyakini, hasiba mengira, wajada menemukan, ja'ala menjadikan, ja'ama ini juga sama, menganggap. Khala ini saya lupa, ya, nanti dicek lagi. Donantu aliyan gonian, aku menyangka Ali orang yang kaya, padahal Ali miskin, ya. Ini kalau dihapus donantunya, maka aliyan gonian asalnya mubtada khabar. Asluhuma, asal kedua kata aliyan gonian itu mubtada khabar, aliyun goniyun, ya. Berubah menjadi maf'ulaini, menjadi dua objek. Wajadtu al-ilma nafi'an, aku mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat, ya. Wajada, ya, fi'il yang butuh dua objek. Dua objek tersebut asalnya mubtada dan khabar. Asalnya al-ilmu nafi'un, ya. Kemudian laisa asluhu ma'al mubtada'a au wal khabaru. Aslinya bukan
bukan mubtada dan khobar. Dua objek tersebut bukan mubtada dan khobar aslinya. Contoh, atau memberi, sa'ala bertanya atau menanyakan, kasa memakaikan, mana'a mencegah, al-basar memakaikan, alama mengajarkan. Manahtu al-mujtahida jaizatan. Manaha ya, bukan mana'a ya. Memberikan ya. Apa manaha di sini? Ya, manahtu al-mujtahida jaizatan. Ya, jaizatan ini semacam penghargaan gitu ya. Memberikan, aku memberikan kepada orang yang rajin itu jaizatan. Ya, hadiah gitu ya, memberikan hadiah. Alam tu Sa'idan al-adabah. Aku mengajarkan Sa'id, mengajarkan ilmu tentang akhlak ya. Jadi al-mustahida jaizatan itu bukan mubtada khobar ya. Sa'idan al-adabah juga bukan mubtada khobar. Kemudian ta'diyatul fi'li al-lazimi. Artinya menjadikan fi'il lazim, fi'il yang lazim menjadi butuh objek. Ta'diyah, memuta'adikan fi'il lazim. Cara yang pertama dengan hamzah, cara yang kedua dengan mentasydidkan ain fi'ilnya. Menggandakan ain fi'ilnya. Mengikuti pola fa'ala. Cara yang ketiga dengan huruf jar. Kita bahas satu persatu dengan hamzah, yaitu mengikuti pola fahuwa ala wazni af'ala. Kharaja lazim dia. Menjadi muta'adi, akhraja mengeluarkan, mengusir. Dakhala masuk, memasukkan, adkhala. Kamula sempurna, akmala menyempurnakan. Kemudian dengan cara menggandakan ain fi'il, huruf yang tengah. Do'ufa lemah, do'afa melemahkan. Hasuna baik, hasana membaguskan. Kaburo besar, kabaro membesarkan. Dahabtu aku telah pergi di Zaidin bersama dengan Zaid. Ya. Aku membawa pergi Zaid, itu ya, artinya membawa. Safartu bi Aliin, aku membawa Ali, aku mengajak Ali ya, melakukan perjalanan. Jitu bi Hasanin. Ya, aku datang membawa Hasan ya. Jadi ini maf'ul bih secara maknawi ya. Jadi bi Zaidin ini dianggap maf'ul bih, bi Aliin dianggap maf'ul bih. Hasanin dianggap maf'ul bih secara maknawi. Jadi zahab, safar, ji ini fi'il lazim karena ada bi menjadi butuh objek ya. Halaman 56, al-maf'ulu li ajlih. Isim mansub jenis yang kedua. Maf'ul li ajlih adalah isim yudkaru yang disebutkan. Libayani untuk menjelaskan sababi husulil fi'li. Sebab atau alasan terjadinya perbuatan. Alasan terjadinya perbuatan. Mislu, ataitul madrasata, aku telah mendatangi sekolah itu. Untuk apa datang ke sekolah? Ya, kalau tidak punya tujuan, ya untuk apa datang? Ya. Aku datang punya tujuan. Apa tujuannya? Sebabnya apa? Sebabnya adalah rogbatan fil ilmi. Ya, mengharapkan ilmu. Ingin mendapatkan ilmu. Soalnya itu imanan billahi. Kamu berdoa, kamu sholat. Ya. Tujuan sholat apa? Sebabnya kamu sholat itu apa? Apa alasannya? Ya. Alasan aku sholat karena beriman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu harus diwujudkan dengan amalan. Salah satu diantaranya adalah berdoa atau sholat. Darabtu al-walada ta'diban lahu. Aku telah memukul anak laki-laki itu. Untuk apa kamu memukul dia? Memukul dengan
pukulan yang tidak membahayakan. Untuk apa tujuannya? Kenapa sebabnya? Ta'diban lahu, memberikan mendidik supaya dia disiplin, supaya dia tidak terlambat, supaya tidak mengulangi kesalahan. Ya, terkadang ada anak-anak yang dia butuh sedikit ketegasan. Ada cukup dengan kelembutan dia dinasihati, besoknya tidak mengulangi kesalahan. Ada yang dia butuh lebih dari lembut, yaitu dengan sedikit agak sedikit tegas ya, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Dia menjadi disiplin ya. Wa alamatu an yasluha wuqu'uhu jawaban liqaulika 5. Tanda maf'ul li ajli itu apa? Ya. Yaitu tandanya dia bisa yasluha, bisa melengkapi wuqu'uhu, kedudukan ya. Kedudukan kata itu sehingga bisa menjawab pertanyaan kenapa ya. Jadi salah satu trik untuk mengetahui suatu isim disebut maf'ul li ajli an yasluha wuqu'uhu, kedudukan kata tersebut an yasluha akan menjadi sempurna ketika pertanyaan ya, sempurna untuk menjawab pertanyaan 5. 5 itu artinya kenapa? Kenapa kamu sholat? Imanan billah. Kenapa kamu datang? Rogbatan fil ilmi, gitu ya. Kenapa kamu mendatangi Ali? Jurtu aliyan hubban lahu. Karena cinta kepada Ali. Ya. Aku cinta kepada Ali, aku datang kepadanya, memberikan hadiah, menghiburnya, dan seterusnya. Kenapa kamu memukul anak itu? 5 anta 5 dorobta al-walada. Kenapa kamu memukul anak itu? Jawabannya, dorobtu al-walada ta'diban lahu. Aku memukul anak itu dalam rangka untuk mendidiknya. Al-masadirul lati takunu maf'ulan li ajli ghaliban. Ya. Al-masadiru ya. Asal kata atau sumber ya. Asal kata yang bisa dijadikan maf'ul li ajli ghaliban secara umum ya, contohnya hubban. Hubban ini masdar ya, masdar asal kata ya, yang bisa sebagai maf'ul li ajli secara umum. Hubban ini terjemahnya karena cinta. Nah, seperti contohnya jurtu, aku mendatangi Ali hubban lahu. Hubban di sini maf'ul li ajli ya, karena cinta. Bugdon karena benci. Ikroman, ihtiraman karena memuliakan. Hayaan karena malu. Syafaqatan karena berat. Takdiban karena tujuannya untuk mendidik. Imanan karena beriman, husnan karena sedih, farhan senang, rahmatan karena kasihan, syukron karena berterima kasih, khaufan karena takut, hasadan karena benci. Ya. Hasad. Ya. Ketentuan maf'ul li ajli. Yang pertama, harus selalu berasal dari masdar. Ya, betul ya. Berasal dari masdar. Ya. Maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan hati. Ya. Af'alul qulub. Ya. Cinta, benci. Ya. Rogbatan ini amalan hati. Imanan amalan hati. Huban amalan hati. Ta'diban juga amalan hati. Ya. Jadi orang itu akan otomatis disiplin, otomatis sopan karena ya ta'diban, karena dia sudah dididik, hatinya sudah diasah ya, menjadi anak yang sopan, anak yang berakhlak. Nomor 3, untuk mencari maf'ul li ajli maka dapat digunakan kata tanya mengapa atau kenapa. Ya, barangkali ini saja dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.